so many dreams as a young girl, hopes that my husband would look after me. He'd be like a father figure. He'd support me, encourage me, say well done, but I didn't get any of that. Selama dia punya anak ini kan tadi itu adalah sebuah waktu dan momen di mana dia merasa bahagia dalam rumah tangganya, dan ternyata kebahagiaan itu tuh nggak bertahan lama. Tanpa sengaja Putri Diana ini menemukan fakta bahwa Pangeran Charles masih berhubungan dengan Camilla Sandwell. Jadi dia nggak sengaja gitu ke kantornya Charles. Habis itu dia menekan tombol nomor terakhir yang dihubungi Charles. Jadi kan ada dial nomor itu loh yang telepon rumah kalau kita habis ngubungin orang, tetap kita matiin terus kita pencet lagi nomor itu, otomatis kan tersambung gitu kan. Dan betapa hancurnya hati Putri Diana karena pada saat dia menekan tombol ulang nomor telepon itu, ternyata nomor telepon itu terhubung langsung ke Camilla Sandwell. Putri Diana pun pernah menguping itu pembicaraan Pangeran Charles dengan Camilla Sandwell. Di dalam telepon itu Putri Diana mendengar bahwa Pangeran Charles mengatakan apapun yang terjadi aku akan selalu mencintaimu. Gitu Pangeran Charles ngomong sama si Camilla Sandwell. Sedih sekali. I once heard him on the telephone in his bath, on his hand telephone, saying whatever happens, I'll always love you. Putri Diana cuma nangis aja denger kayak gitu. Kalau aku udah kupatahkan itu teleponnya. Terus habis itu, ku cabut itu perusahaan telepon, terus habis bilang mau apa Aku nih Putri Inggris, mau apa? Belum cukup itu belum cukup untuk membuat Putri Diana hancur hatinya. Putri Diana juga pernah menemukan foto Camilla Sandwell ini jatuh di dalam buku hariannya Charles. Coba dibayangin pas kamu lagi beres-beres ya kan, terus jatuh foto mantan lakimu, kayak gimana? Hancur mas, hancur. Dan hubungan itu pun itu tuh kayaknya semakin lama semakin erat antara Pangeran Charles dengan si Camilla ini Jadi bahkan staf kerajaan ini pun tahu sebenarnya tentang perselingkuhan Pangeran Charles dengan Camilla. Sehingga ditambah dengan perselingkuhan lakinya ini, penyakit bulimia yang diderita oleh Putri Diana ini pun semakin parah Sampai-sampai temannya, salah satu teman Putri Diana ini menyuruhkan dia buat ke dokter. Tapi Putri Diana ini menolak dan tidak mau ke dokter. Sampai diancam sama temannya sendiri, kalau misalnya dia nggak pergi ke dokter, temannya itu sendiri yang bakal memberitahukan kepada media bahwa dia punya penyakit ini Jadi akhirnya dengan terpaksa pun Putri Diana pergilah ke dokter untuk konsultasi. Dan saat konsultasi itu dokter mengetahui bahwa Putri Diana ini memiliki masalah yang sangat berat dan sudah mencoba beberapa kali bunuh diri. You try to get rid of yourself, and I thought, wow. So I said about 4 or 5 times. He said, how? And I said, all various instruments I tried and threats and all the rest of it, glass a lot. And he said, I can get you better in no time at all. The problem lies with your husband. And he said, in 6 months' time, you'll be a totally different person. Kemudian Putri Diana pun memutuskan untuk tinggal berpisah dengan Pangeran Charles. Karena kan sudah mengetahui tadi tentang perselingkuhan dia dengan Camilla. Putri Diana pun tinggal berpisah dengan Pangeran Charles. Tapi masih terikat pernikahan Dan lebih membagongkan lagi, saat mereka pisah rumah nih, istilahnya kayak pisah ranjang, Pangeran Charles ini kan tinggal nih di sebuah rumah pribadinya, dan Camilla Sandwell ini pun tinggal tidak jauh dari rumah Pangeran Charles. Jadi itu masih terikat pernikahan sama Putri Diana. Jadi karena kan si Pangeran Charles ini tadi pecinta bunga, jadi dia tuh suka berkebun di rumah pribadinya itu. Dan salah satu staf kepercayaan Pangeran Charles itu sering mengantarkan catatan romantis dan bunga hasil kebunan si Pangeran Charles ini tadi ke rumah si Camilla Sandwell, karena kan nggak jauh tadi rumahnya berdua ya kan. Dan Putri Diana pun tahu hal itu karena mengetahui perselingkuhannya Pangeran Charles dengan Camilla tadi. Sebenarnya Putri Diana juga sempat membalas Pangeran Charles dengan cara berselingkuh juga dengan seorang laki-laki bernama James Hewitt. Tapi mungkin karena tidak bisa juga mengisi kekosongan hatinya, akhirnya hubungan itu berakhir gitu aja juga. Maksudnya nggak secara serius seperti Charles dengan si Camilla. Another book that was published recently concerned a Mr. James Hewitt, in which he claimed to have had a very close relationship with you from about 1989, I think. What was the nature of your relationship? He was a great friend of mine at a very difficult time, yet another difficult time, and he was always there to support me. Did your relationship go beyond a close friendship? Yes, it did. Yes. Were you unfaithful? Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. But I was very let down.
Selama 3 tahun lamanya Putri Diana dan Pangeran Charles ini hidup terpisah rumah, pisah ranjang. Kemudian dia udah muak dan akhirnya dia memutuskan untuk melabrak Camilla. Dan coba kamu simak videonya, wawancara Putri Diana. One of the bravest moments of my entire 10 years was when we went to the ghastly party, it was a 40th birthday party for Camilla's sister, and nobody expected me to turn up. But again, the voice inside me said, just go for the hell of it. So I sat myself up somewhere awful. I decided that I wasn't going to kiss Camilla hello anymore. I was going to shake hands with her. This was my big step. And I said, Camilla, I'd love to have a word with you. And she looked really uncomfortable, put her head down. She said, oh yes. And I said to the 2 men, okay boys, just have a quick word, Camilla. And I'll be up in a minute. And they shot upstairs like chickens with no heads. And I could feel upstairs all hell breaking loose. What is she going to do? So I said, Camilla, let's sit down. So we sat down, and I was terrified of her. And I said, Camilla, I'd just like you to know that I know exactly what's going on. And she said, I don't know what you're talking about. And I said, I know what's going on between you and Charles. And I just want you to know that. And she said to me, very interesting, she said to me, you've got everything you've ever wanted. All the men in the world fall in love with you. You've got 2 beautiful children, what more would you want? And I didn't believe what she said anyway. So I said, I want my husband. And she said, well, and she looked down the whole time. I said to Camilla, I'm sorry I'm in the way. I obviously am in the way. And it must be hell for both of you. But I didn't know what's going on, don't you know? And the next morning I woke up and I felt different. Shift, tremendous shift. I'd done something, said what I felt. Still the old jealousy and anger swirling around, but it wasn't so deathly as it's been before. Setelah dia ngelabrak Camilla nih, udah ngelabrak Camilla ya kan. Kemudian Putri Diana pun mempublikasikanlah masalah rumah tangganya ini ke media, Wal. Dan akhirnya perselingkuhan Pangeran Charles dan Camilla tuh bukan sekedar sebagai gosip dari kalangan atas atau para buhan-buhan bangsawan. Ya, jadi itu perselingkuhan itu akhirnya terpampang nyata gitu ke seluruh dunia. Dan seiring tidak lama setelah berita itu muncul lagi lah, Wal, bukti telepon antara Pangeran Charles dengan Camilla. Jadi isinya rekamannya itu tuh dipublikasikan lah. Yang membuat nih Pangeran Charles dengan Camilla tidak bisa lagi nih, Wal, mengelak. Tidak bisa lagi tidak-tidakkan, yang artinya nih ya bener nih, fix dah real mereka selingkuh gitu. Dan nggak bisa lagi keluarga kerajaan buat melindungi perselingkuhan itu. Kan istilahnya keluarga kerajaan itu harus jauh dong dari segala macam skandal. Dan otomatis dong kalau misalnya Pangeran Charles punya skandal seperti itu, mati-matian dong keluarga kerajaan berusaha untuk menutupinya. Tapi dengan bukti telepon itu tadi, akhirnya skandal itu tidak bisa terbendung lagi, Wal, terkuak lah ke seluruh dunia. Sebulan setelah kejadian yang menggemparkan itu, yang istilahnya perselingkuhan mereka sudah terkuak di media, akhirnya Putri Diana dan Pangeran Charles pun resmi, Wal, bercerai pada bulan Agustus 1996. Jadi ini nih pas nih 1996 ini pas waktu aku SD, masih sekitar umur 7 tahunan, 6 tahunan. Jadi aku udah ngerti, oh iya ternyata Putri Diana yang nikah sama pangeran aja bisa cerai. Kisah Putri Diana ini pun dibuat dalam satu buku, Wal, dan buku ini langsung jadi best seller, tau nggak, di seluruh dunia. Laku paling banyak. I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. And do you think that because of the way you behave, that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, well, not precluded me, I wouldn't say that. I just don't think I have as many supporters in that environment than I did. Yeah. You mean within the royal household? Mm-hmm. They see me as a threat of some kind. And I'm here to do good. I'm not a destructive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear.
Ya, dengan semua berita itu, dengan semua yang dikuak oleh Putri Diana itu membuat reputasi Pangeran Charles ini menjadi rusak, Wal. Tapi Pangeran Charles ini nggak diam aja. Pangeran Charles pun juga membuat sebuah wawancara, sebuah buku tentang dirinya gitu untuk memperbaiki reputasinya. Tapi tidak berpengaruh banyak. Orang-orang malah lebih banyak tertarik tentang kehidupan rumah tangganya dan alasan dia kenapa selingkuh itu, Nawal. Yes, absolutely. And you were? Yes. Until it became irretrievably broken down. Jadi orang-orang pada nggak ngeh gitu, masih apa prestasinya atau bagaimana kehidupan dia, biografi dia, nggak ada yang peduli. Semua usaha yang dilakukan Pangeran Charles itu tidak mengubah persepsi rakyat terhadap dirinya. Buat rakyat itu malah lebih bersimpati kepada Putri Diana dan semakin mencemooh Camilla, Wal. Jadi ini nih persis sama kayak kasus. Aku punya teman sepermainan. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Sahur. Dan dalam wawancara BBC, Putri Diana juga mengakui bahwa penyebab retaknya pernikahan mereka adalah karena Camilla Sandwell. Dan itu tuh membuat Ratu Elizabeth tuh marah besar sama Putri Diana. Around 1986, again according to the biography written by Jonathan Dimbleby about your husband, he says that your husband renewed his relationship with Mrs. Camilla Parker Bowles. Were you aware of that? Yes, I was. But I wasn't in a position to do anything about it. What evidence did you have that their relationship was continuing even though you were married? A woman's instinct is a very good one. Is that all? Well, I had knowledge of it. From staff? Well, from people who minded and cared about our marriage, yes. What effect did that have on you? Pretty devastating. Rampant bulimia, if you can have rampant bulimia, and just a feeling of being no good at anything and being useless and hopeless and failed in every direction. Wow. Membuat Ratu Elizabeth memanggil Pangeran Charles dengan Putri Diana, kemudian menyuruh mereka untuk menandatangani dokumen perjanjian kerahasiaan. Jadi untuk menghentikan mereka berdua ini berbicara pada media, Wal. Dan Putri Diana setuju untuk menandatangani. Udah lah ya kan, selesai lah ceritanya. Cerailah Putri Diana dengan Pangeran Charles. Setelah cerai dari Pangeran Charles, ada Putri Diana ini menjalin hubungan dengan salah satu ahli bedah jantung terkenal di Inggris bernama Hasnat Khan. Lalu kemudian hubungan itu tidak berjalan lama, Wal, lalu putus. Setelah putus dari Hasnat Khan, Putri Diana ini menjalin hubungan dengan salah seorang pengusaha ternama terkenal, pokoknya kaya raya, yang berasal dari Mesir bernama Dodi Al-Fayed. Media mengatakan bahwa hubungan Putri Diana dengan Dodi Al-Fayed ini semakin serius, Wal, dan mereka akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Dan pada hari Sabtu, pada tanggal 30 Agustus 1997, sepulang pergi berlibur, Putri Diana dengan Dodi Al-Fayed tiba di Paris, dan di sanalah mereka mengalami kecelakaan dan menewaskan Putri Diana. Sama seperti pernikahannya, pemakaman Putri Diana penuh sesak dikunjungi oleh para rakyat-rakyat yang berduka atas kehilangannya, dan ada Pangeran Charles juga di sana. Dan karena kematian Putri Diana ini, Pangeran Charles pun semakin dihujat dan Camilla juga semakin dicemooh, serta menyalahkan Pangeran Charles menjadi salah satu penyebab kematian Putri Diana. Nanti kita bahas tentang konspirasi kecelakaannya Putri Diana. Kemudian setelah meninggalnya Putri Diana, Pangeran Charles ini, Wal, masih menjalin hubungan dengan Camilla Sen. Kalian pasti bertanya, emang nggak tahu ya suaminya Camilla? Gitu. Sebenarnya, Wal, suaminya Camilla Sen ini mengetahui persis perselingkuhan Camilla Sen dengan Pangeran Charles. Tapi suami Camilla ini lebih memilih diam dan tutup mulut aja. Jadi nggak gembar-gembor gitu ke media, nggak heboh, diam aja gitu. Meskipun Putri Diana sudah meninggal dunia, hubungan antara Pangeran Charles dengan Camilla ini tidak dengan mudah direstui oleh para pihak kerajaan, Wal, terutama sama Ratu Elizabeth. Bahkan Ratu Elizabeth ini sangat membenci Camilla, yang menyebut Camilla itu sebagai wanita yang jahat. Tapi Pangeran Charles tetap memperjuangkan Camilla agar bisa diterima oleh pihak kerajaan dan menuntut mamanya, si Ratu Elizabeth, untuk tidak mengikuti atau tidak
tidak ikut campur dalam urusan pribadi Pangeran Charles gitu. Udah lama jangan campurin urusan pribadiku gitu. Tak jarang dan sangat sering sekali Camilla ini mendapat surat-surat ancaman pembunuhan dari para hatersnya. Bahkan nih dia pernah belanja di sebuah supermarket dan dia dilempari roti gitu sama orang-orang di situ yang merasa benci terhadap Camilla dan menyalahkan kematian Putri Diana. Meskipun Camilla ini tuh dicaci maki secara habis-habisan, tapi Camilla ini bisa menahan diri Jadi dia punya pengendalian diri yang hebat gitu. Maksudnya dia meskipun dicaci maki atau dihujat atau dikritik, dia tidak pernah membalasnya atau menjawab setiap pertanyaan atau caci maki gitu. Jadi dia diam aja gitu. Meskipun media gitu ngejar-ngejar dia cuma diam, dia cuma senyum gitu aja. Iya, dia juga sibuk dengan mengurusi badan-badan amal yang dia miliki gitu. Sambil dia sibuk dengan kegiatan itu, dia juga sambil mengakrabkan diri dengan Pangeran William dan Pangeran Harry, si anak Putri Diana. Kemudian habis itu dia kayaknya sedikit demi sedikit gitu mengambil hati Ratu Elizabeth. Sehingga pada tahun 2005, pada bulan Februari, Pangeran Charles dan Camilla ini pun bertunangan. Pada bulan Aprilnya mereka menikah resmi secara sipil. Saat Camilla Sen ini menikah dengan Pangeran Charles itu tidak sedikit juga yang mengutuk Camilla dan masih mengingat-ingat serta menyalahkan Camilla dan Pangeran Charles ini atas kematian Putri Diana. Jadi pihak kerajaan merasa bahwa Camilla memang diampuni, tapi dia tidak diberi gelar kerajaan. Dan lambat laun seiringnya waktu, Camilla pun diterima di kerajaan. Jadi Ratu Elizabeth pun sudah mulai luluh gitu sama Camilla. Bahkan menobatkan Camilla ini sebagai salah satu penasehat kerajaan. Posisi penasehat kerajaan itu adalah posisi penting di dalam kerajaan. Jadi pas Camilla dapat pekerjaan itu, maksudnya dapat status itu membuktikan bahwa Ratu Elizabeth ini sudah memaafkan Camilla gitu, sudah mengakui Camilla. Gak berhasil merebut hati para anggota-anggota kerajaan bahkan staf-staf kerajaan gitu. Karena kan memang dia ini tipe cewek yang humoris ya kan, ceria gitu, dia pandai bersosialisasi, terus habis itu dia pandai bergaul. Jadi dengan begitu mendukunglah dia untuk merebut hati orang-orang yang awalnya tidak suka gitu sama dia. Terus karena banyaknya badan-badan amal yang didukung oleh Camilla, itu membuat persepsi publik itu tuh sedikit demi sedikit berubah tentang dia It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Selalu tampil dengan senyuman, jadi dia tuh nggak pernah marah sama staf kerajaan, sama media dia ramah tamah, dan dia bahkan hafal setiap nama-nama para wartawan gitu. Jadi seolah-olah wartawan merasa kayak dihargain gitu, ih dia kok ingat gitu namaku gitu ya. Secara tidak langsung itu membuat para wartawan pun jadi simpatik gitu sama Camilla dan mulai membuat berita-berita yang positif tentang Camilla. Banyak juga yang mengakui bahwa Camilla ini membawakan pengaruh positif pada Pangeran Charles. Jadi Pangeran Charles ini kayaknya lebih nyaman, lebih bahagia gitu, lebih sering tertawa, bercanda-canda, dan kayaknya tuh tidak ada lagi Pangeran Charles yang tertekan gitu kan, yang kayaknya kesepian, nggak ada lagi. Jadi don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my. Pangeran Harry, anak kedua dari Putri Diana, juga mengakui bahwa Camilla ini memiliki kepribadian yang menyenangkan, bahwa dia dan Pangeran William juga sangat menyayangi Camilla dan merasa bahagia karena melihat ayahnya Pangeran Charles ini hidup bahagia dengan Camilla. Kan ini udah tahun 2021. Mereka menikah pada tahun 2005. Itu udah 15 tahun yang lalu. Enggak lah, 16 tahun yang lalu ya kan. Sedangkan mereka kenal itu, pacaran itu mulai pada tahun 1970-an. Berarti kalau total udah 51 tahun saling mengenal. Ini nggak pelakor abal-abal, ini memang bener fix gitu Pangeran Charles tuh cinta sejatinya sama Camilla. Jadi nih, kalau misalnya nih kalian udah ngerti nih kan cerita sesungguhnya kayak gitu, boleh gak sih aku nyalahin Ratu Elizabeth aja? Coba andai aja kalau Ratu Elizabeth itu, atau mungkin peraturan kerajaan yang nggak mempermasalahkan masalah kayak keperawanan lah, darah bangsawan lah, mungkin aja Pangeran Charles udah bahagia nikah sama Camilla dan nggak perlu ngorbanin Putri Diana, ya kan?
Nggak perlu gitu Putri Diana masuk di antara mereka. Andai aja Pangeran Charles itu nggak pengecut, sorry, maksudnya lebih berani memperjuangkan Camilla dan melanggar semua aturan-aturan kerajaan itu, Putri Diana pun nggak bakal ada gitu. Maksudnya dia nggak akan masuk gitu ke kerajaan. Andai, tapi ya itu nasib buruk, tapi cinta sejatinya Pangeran Charles. Sekarang kita masuk ke pembahasan konspirasi kematiannya Putri Diana. Kematian Putri Diana ini terjadi pada saat dia menjalin hubungan dengan salah satu seorang pengusaha kaya raya yang terkenal dari Mesir, yaitu Dodi Al-Fayed. Jadi gini kronologisnya. Jam 1:30 Putri Diana dan Dodi Al-Fayed ini terbang menggunakan jet pribadi dari Olivia menuju ke Paris. Jadi nyampe di Paris jam 3:30. Saat sampai di Paris itu, di bandara mereka disambut oleh banyak media. Jam 4:30 mereka sampai di Hotel Ritz. Setelah jam 4:30, sejam mereka istirahat, mereka pergi lagi beli cincin untuk Diana. Nah, setelah beli cincin itu, mereka balik lagi ke Hotel Ritz untuk makan malam Jam 10 malam selesai mereka makan, supirnya Dodi Al-Fayed ini menjemput Putri Diana dan Dodi Al-Fayed ini untuk menuju ke apartemen mereka untuk balik gitu. Jadi pada saat itu situasinya Dodi Al-Fayed dan Putri Diana ini tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan selama di perjalanan mereka ini diikuti oleh paparazzi. Paparazzi ini pemburu berita itu loh, yang ngejar-ngejar kesana kemari. Dan pada jam 12:30 malam, mobil Putri Diana ini dan Dodi Al-Fayed mengalami kecelakaan di dalam terowongan Alma di Paris. Mobil itu menabrak pilar pemisah jalan. Saking dahsyatnya tabrakan itu, bemper mobil itu penyok ke dalam sampai ke kaca depan, dan Dodi Al-Fayed pun juga tewas di tempat. Sedangkan Putri Diana dan bodyguardnya terluka parah. Kemudian dibawalah Putri Diana ke rumah sakit, dan pada jam 4 subuh Putri Diana pun dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah kecelakaan Putri Diana ini, dilakukanlah investigasi selama 18 bulan dengan penyelidikan yang sangat panjang, interview sebanyak 200 orang, dan melalui pengadilan yang intens. Dan pada akhirnya pun pengadilan menyatakan kecelakaan Putri Diana disebabkan oleh supirnya yang berada di bawah pengaruh alkohol, alias dibilanglah supirnya ini mabuk. Tapi keputusan ini menimbulkan banyak tanda tanya, menimbulkan banyak konspirasi. Beda ya, kayak konspirasi yang lainnya tuh kayaknya segelintir orang aja yang percaya. Tapi kalau konspirasi kecelakaan Putri Diana ini hampir semua orang percaya. Konspirasinya bahwa kecelakaan Putri Diana ini bukan kecelakaan murni, tapi disengaja yang bertujuan untuk membunuh Putri Diana, serta direncanakan dengan hati-hati oleh pihak kerajaan sendiri. Alasannya, 1. Semenjak Putri Diana ini bercerai dengan Pangeran Charles, Putri Diana ini sering menunjukkan image yang tidak cocok dengan anggota keluarga kerajaan. Kayak misalnya dia pakai bikini gitu, berenang. Kan ada tuh foto-foto dia pakai bikini sama Dodi Al-Fayed. Suka pakai baju-baju yang seksi gitu di media, maksudnya yang terbuka. Kalau yang pihak kerajaan kan tertutup, sopan gitu. Serta berita ini sering mencetak kemesraan Putri Diana ini dengan Dodi Al-Fayed. 2. Juru bicara Dodi Al-Fayed itu bersaksi bahwa andaikan hari itu dia nggak kecelakaan, besoknya Dodi ini pergi buat wawancara dan akan mengumumkan pernikahan dia dengan Putri Diana. 3. Jika sampai memang nih Putri Diana akan menikah dengan Dodi Al-Fayed, itu artinya Pangeran William dengan Pangeran Harry akan memiliki seorang ayah tiri beragama Muslim. Jadi sebenarnya kayaknya tuh kerajaan Inggris itu tuh menjunjung tinggi kemurnian mereka gitu. Misalnya agama lain itu kayaknya tuh tabu gitu buat diterima di kerajaan itu. Jangankan agama, perawan nggak perawan aja diatur kerajaan. Yang keempat, ada peraturan yang bilang bahwa seorang raja itu tidak bisa menikah lagi apabila mantan istri itu masih hidup. Jadi Pangeran Charles itu tidak bisa menikah lagi dengan Camilla apabila Putri Diana ini masih hidup, karena kan perjanjian mereka menikah itu kan di gereja sekali seumur hidup. Jadi kalau misalnya mantan tuh istri masih hidup, si suami ini dilarang menikah lagi. Mengadi-ngadi aja kerajaan ini peraturannya, ya kan, bikin susah. Masuk akal ya kan, ya kalau memang bener nih Putri Diana memang kecelakaannya direncanakan untuk membunuh Putri Diana, semua alasan itu masuk akal banget. Dan sebulan sebelum kecelakaan Putri Diana ini sempat menuliskan sebuah surat dan dikirimkan kepada asisten rumah tangga dia, kepala pembantu rumah tangga gitu. Dan di dalam isi surat Diana itu, Putri Diana ini merasa khawatir dan cemas kalau suaminya ini merencanakan sebuah kecelakaan mobil yang memanipulasi rem mobilnya untuk membunuhnya supaya suaminya ini bisa menikah dengan Camilla.
itu dia tulis sebelum kecelakaan terjadi. Dan anehnya lagi, Wal, CCTV yang jumlahnya 17 buah itu dari Hotel Ritz ke terowongan Alma itu satu pun nggak ada yang hidup. Jadi pada saat malam itu semua radio kepolisian itu mengalami gangguan sinyal. Jadi CCTV juga pada rusak dan maksudnya nggak ada yang hidup. Jadi gini, Wal, jam 12:30 itu ada laporan kecelakaan dari orang di sekitar situ yang melihat kecelakaan mobil Putri Dayana. Kemudian Putri Dayana ini nyampenya ke rumah sakit itu jam 2, Wal. Jadi 1,5 jam itu di dalam perjalanan di ambulan aja ngapain? Ngapain kok jauh banget gitu untuk ngantar Putri Dayana ini ke rumah sakit? Padahal kan lagi sekarat ini. Ini Putri Dayana ini, ayah Dodi Al-Fayed yang pacarnya Putri Dayana itu tadi, yang pengusaha itu mempercayai bahwa sebenarnya kecelakaan itu bukan kecelakaan murni, Wal. Jadi dia percaya bahwa putranya dan Putri Dayana ini memang dibunuh oleh MI6 intelijen Inggris. Karena keluarga kerajaan yang tidak mau menerima Dodi Al-Fayed yang seorang muslim. Seorang mantan intelijen MI6 itu yang bernama Richard pada tahun 1992 juga pernah berbicara kepada media, bercerita bahwa dia pernah melihat salah satu dokumen yang berisikan data tentang rencana pembunuhan Presiden Yugoslavia dengan menggunakan cahaya terang gitu, nyilauin supirnya, membuat kecelakaan itu terlihat secara alami. Dan ini nih yang lebih membagongkan lagi bukti konspirasinya. Jadi dalam analisa bangkai mobilnya Putri Dayana sama Dodi Al-Fayed tadi itu ditemukan sebuah goresan yang membuktikan bahwa mobilnya Putri Dayana ini sempat berbenturan dengan mobil jenis Fiat Kuno putih. Jadi kelihatan gitu, Wal, ada goresan dan udah diselidiki. Tapi mobil Fiat Kuno putih itu tidak pernah ditemukan, Wal. Dan ternyata ada salah satu wartawan dari Prancis bernama James Anderson itu memiliki mobil yang sama, Wal, jenisnya, yaitu Fiat Kuno putih itu. James ini juga dilakukan interview, Wal, oleh kepolisian, tapi dia mengaku bahwa saat itu posisi dia jauh dari terjadinya kecelakaan. Sehingga karena kurangnya bukti, pengadilan pun membebaskan James Anderson ini dari semua tuduhan. Dan Wal, si James Anderson ini yang dikabarkan sebenarnya juga memiliki mobil Fiat putih kuno itu, tapi nggak pernah ketemu itu mobilnya di mana. Pada tahun 2000 kemarin dia ditemukan tewas di dalam mobilnya, tapi bukan mobil yang Fiat Kuno putih itu, maksudnya mobil dia pribadi. Posisi duduk di bangku supir dan mobilnya itu sudah dalam keadaan terbakar. Keadaan mayatnya James Anderson ini itu dengan kepala yang udah terpenggal, juga dengan dahi yang bolong, Wal. Tapi polisi melakukan penyelidikan kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah tindakan bunuh diri. Aduh, Pak, ini ya kalau dapat anak-anak yang pecinta detektif Conan ini, mana ada orang bunuh diri dengan keadaan kepala terpenggal sama lubang di dahi. Berarti kan dia pastinya tewas ditembak terus habis itu kepalanya dipenggal. Iya kan? Tapi polisi di sana menyatakan bahwa dia itu bunuh diri, Wal, bunuh diri. Bayangkan, mungkin aja ya kan James dibunuh karena dia adalah satu-satunya saksi dari kecelakaan Putri Dayana. Dan di dalam rekaman CCTV itu supirnya Dodi Al-Fayed ini seperti tidak ada maksudnya tidak seperti dalam pengaruh alkohol, Wal. Maksudnya berdirinya tegak, berjalannya bagus aja, nggak sempoyongan, sama sekali gitu, kayak nggak terlihat dalam pengaruh alkohol. Tapi kan ditetapkan sama pengadilan itu disebabkan oleh supirnya yang di bawah pengaruh alkohol. Dan diketahui ternyata supirnya Dodi Al-Fayed ini ternyata merupakan mantan intelijen Paris dan Inggris, Wal. Ditemukan sejumlah uang yang besar masuk ke dalam rekening supirnya Dodi Al-Fayed beberapa bulan sebelum terjadinya kecelakaan itu, Wal. Banyak yang percaya bahwa supir Dodi Al-Fayed ini memang direncanakan untuk dikambing hitamkan dalam kecelakaannya Putri Dayana. Jadi kayaknya udah direncanakan itu, Wal, berbulan-bulan. Jadi kayaknya tuh udah dirancang-rancang nih siapa nanti yang bakal disalahkan, kayak gimana kecelakaannya, kayak gimana supaya supir itu hilang konsentrasi, dan kayak gimana supaya mereka tewas, kayak gitulah, Wal. Nah, itu tadi semua konspirasi-konspirasi yang menurut aku sendiri secara pribadi memang masuk akal banget buat dipercaya. Pantes lah ya kan semua orang percaya, karena memang masuk akal. Dan itu tadi cerita lengkap, mulai dari lahirnya si Putri Dayana, lahirnya Pangeran Charles, habis itu lahirnya si Camilla yang istilahnya menyandang double status antara pelakor dengan cinta sejatinya Pangeran Charles. Muka udah cantik, harta udah oke, tapi nasib gak selalu beruntung, Bang. Gak selalu beruntung. Hah? Kuotamu mau habis? Kepanjangan aku cerita.
Kalau gitu sampai di sini cerita aku, dan kalian udah tahu nih cerita sebenarnya antara cinta segitiga mereka. Dan jangan lupa buat subscribe sama tekan tombol like sama tanda loncengnya dong. Pelit kalian nih nggak mau subscribe, nonton aja tapi nggak mau subscribe, padahal gratis loh. Subscribe loh. Udah ganteng kan, cantik ini kan, udah ulang-ulangi aku ngobrol ini gitu, aku edit, aku habis itu sudah riset panjang lama. Kalian subscribe, kejam. Oke, yaudah, sampai di sini video aku, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalam.